Hari ke-8. Kita lanjut ya, Matius 8 ayat 28. Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan dan menemui Yesus. Dari kuburan, Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ada hantunya berarti, Mereka sangat berbahaya sehingga tidak melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Berarti setan ini nurut sama Tuhan, Soalnya dibilang, "Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Kalau misalnya Tuhan Yesus yang nyuruh, berarti mereka setannya nurut-nurut aja. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu." Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Mama juga akan, kalau misalnya nih di sekitar Mama ada orang yang kerasukan setan gitu kan, Mama bisa mengobatinya tahu. Mama bilang, "Pergilah setan, aku menyuruh engkau pergi dalam nama Tuhan Yesus." Pasti setannya pergi, pasti setannya takut. Kalau Mama dengan yakin dan percaya mengatakannya ya. Lanjut ya, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang yang banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Orang lumpuh juga bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Matius, masih Mama ingat nggak? Matius itu salah satu murid Tuhan Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, dia pemungut cukai, Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, ini juga bagus, Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita jangan pernah merasa nggak layak. Jadi Mama jangan pernah merasa Mama nggak pintar, Mama nggak ngerti apa isi firman Tuhan. Karena ya Tuhan emang datang untuk orang-orang kayak kita, Kalau misalnya orang-orang benar itu levelnya udah berbeda. Mereka pasti lebih ke memberitakan kebenaran. Istilahnya orang yang kayak kita ya pelan-pelan juga nanti kalau misalnya kita belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan, kita juga bisa
jadi saksi Tuhan gitu. Tapi kita jangan pernah merasa nggak layak untuk dekat sama Tuhan, karena kayak yang Tuhan Yesus bilang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Oke. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Di sini ternyata Tuhan Yesus sudah menyiratkan bahwasanya dia akan pergi. Jangan, Mak. Waktunya Tuhan Yesus sudah tahu dia akan disalibkan. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang yang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Cuman Tuhan Yesus yang mampu membangkitkan orang yang udah mati, Mak. Terus yang ini yang pas Tuhan Yesus lagi di jalan mau ke rumah anak yang mati ini, ada seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun yang imannya juga keren banget, Mak. Istilahnya kan kalau kita mau sembuh kan pasti kita ada alatnya gitu, ada alternatifnya gitu. Istilahnya kita bakalan sembuh kalau kita minum obat. Nah, dia dengan sangat yakin, dengan imannya yang sangat keren, dia bilang dalam hatinya, cuman megang jubah Tuhan Yesus aja gitu. Bahkan cuman jumbai jubahnya aja, aku bisa sembuh. Wow, semoga kita punya iman seperti perempuan ini ya, Mak. Oke. Kayaknya aku buat 2 video aja ya kan, Mak. Kalau misalnya cuman 10 menit kayak gini satu hari, nggak siap-siap nanti kita baca ini. Oke, lanjut video kedua.